Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Bersyukur kita boleh menyelesaikan tahun 2024 dengan berbagai macam dinamikanya. Semua adalah karena pertolongan Tuhan. Jika kita boleh ada hingga saat ini, sekali lagi itu adalah karena kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita. Dan pagi ini kita memasuki tahun yang baru, saudara, tahun 2025. Saudara, memang kita tidak tahu akan terjadi apa di tahun ini atau seperti apa tahun ini akan berlangsung. Tapi kita percaya pertolongan Tuhan selalu beserta dengan kita. Mari saudara, pagi ini kita awali hari kita, tahun yang baru ini, dengan kita datang kepada Tuhan untuk merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pertolongan-Mu yang nyata dalam hidup kami. Kami boleh menyelesaikan tahun 2024 dengan berbagai macam hal yang terjadi. Itu semua karena kemurahan Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Engkau yang memampukan kami, Engkau yang menopang kami hingga kami boleh ada sampai detik ini. Tuhan, saat ini kami hendak membaca merenungkan firman-Mu. Kami sungguh mohon Tuhan berikan kami hikmat pengertian sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu. Tuhan, kami menyerahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian yang kasih Tuhan, mari kita buka Injil Matius pasal 22 ayat yang ke-37 dan 38. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Saudara, ini adalah firman yang kita baca di tahun yang baru. Firman yang mengingatkan kita akan apa yang sebenarnya menjadi pusat di dalam kehidupan kita. Dan melalui bagian firman Tuhan ini kita diingatkan, saudara, Tuhan adalah pusat kehidupan kita. Allah mau supaya kita menjadikan dirinya sebagai pusat di dalam kehidupan kita. Saudara, Allah tidak ingin berada di ujung atau di pinggir dari hidup kita. Dia ingin berada di tengah, menjadi center atau pusat. Kenapa, Sir? Karena kita harus ingat bahwa segala sesuatu boleh ada karena Allah yang menciptakan. Allah yang mengadakan semuanya itu. Dan Ia, Saudara, menunjukkan dengan Dia menciptakan semuanya ini, termasuk kita di dalamnya. Allah menunjukkan bagaimana Ia sungguh mengasihi hidup kita. Ia mau kita. Dan itulah sebabnya Saudara, Allah ingin agar hati kita, di pusat hati kita, di sanalah Allah berada. Allah menjadi porosnya. Nah, saudara sekalian kasih Tuhan, itulah firman Tuhan yang tadi kita baca. Alkitab berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, menjadikan Allah sebagai pusat dalam hidup kita. Nah, saudara, ketika kita menjadikan Allah sebagai pusat dalam hidup kita, itu artinya kita menolak, saudara, menjadikan misalnya keluarga, karir, hobi, materi dan sebagainya menggantikan Allah, menggantikan kedudukan Allah di dalam hati kita. Karena sekali lagi, mereka semua itu bukanlah Allah Sang Pencipta, Allah yang Maha Kuasa. Ketika kita keliru menempatkan atau menaruh siapa atau apa yang menjadi pusat di dalam kehidupan kita, sudah pada akhirnya, ujungnya, yang akan kita temukan adalah apa, saudara? Kekosongan, frustrasi, bahkan depresi. Kita mungkin akan mudah khawatir, kita mudah stres, kita mudah menjadi takut. Bagaimana kalau seandainya apa yang kita taruh sebagai pusat itu hilang, lenyap, tidak ada? Bagaimana kita nanti? Nah, saudara, berbeda seandainya ketika kita mau menaruh Allah sebagai pusat dalam hidup kita. Saudara, Allah akan memberikan yang jauh lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Karena Ia adalah sumber dari segala sesuatu. Ketika kita membutuhkan damai sejahtera, Allah memberikannya. Ketika
ketika kita membutuhkan keberanian untuk melangkah, Allah menjaminnya, Allah memberikannya. Ketika kita saudara membutuhkan sukacita yang sejati, Allah akan menyatakannya untuk kita di dalam hati kita. Sukacita yang tidak tergantikan, yang tidak akan lenyap oleh apapun. Saudara, mari di tahun yang baru ini kita belajar, ya kita berdoa untuk kita boleh ditolong Tuhan untuk menjadikan Tuhan sebagai pusat di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, dalam pekerjaan kita, untuk hobi kita, untuk apa yang bahkan kita tidak sukai, relasi kita dengan sesama kita. Ketika kita menggunakan perspektif yang tepat, yaitu perspektif Tuhan, sudut pandang Tuhan, dan menjadikan Tuhan sebagai pusat, maka saudara, semuanya yang ada di sekitar kita akan ditolong, tertata dengan baik. Kita akan diberikan yang terbaik, yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Karena apa saudara? Karena Allah menjaminnya, memberikannya untuk kita. Selamat menyambut tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai pusat hidupmu dan hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk sekali lagi firman-Mu yang boleh mengingatkan kami untuk apa atau siapa yang menjadi pusat di dalam kehidupan kami. Engkau menolong kami, mengingatkan kami untuk menjadikan Tuhan sebagai pusat dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan. Tolong kami untuk melakukan firman-Mu. Tahun 2025 ini kami mau jalani bersama dengan Tuhan. Tuhan, bersamalah dengan kami. Kami butuh pertolongan-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat menjalani tahun yang baru, tahun 2025 bersama dengan Allah. Tuhan Yesus memberkati.